semuanya, selamat datang di kelas pelatihan singkat hari ini yang berjudul Bertahan dan Bangkit, Seni Mengelola Stres dengan Coping Strategi. Saya Cynthia Nabela dan beberapa waktu menit ke depan aku akan menemani kalian untuk menghadapi stres dan yang paling penting, bagaimana cara menghadapinya dengan cara yang sehat dan efektif. Pernah gak sih kalian ngerasain stres? Stres itu bagian dari hidup, tapi kalau dibiarkan, stres bisa mempengaruhi kesehatan fisik, mental, hubungan, bahkan motivasi kita. Masalahnya, banyak dari kita masih pakai coping yang gak sehat. Contohnya, menghindari, marah-marah, overthinking, atau menyalahkan diri sendiri. Nah, daripada bikin ruwet, yuk kita kenali coping strategi yang lebih sehat. Ada dua jenis coping. Yang pertama itu ada problem focus coping. Ini cocok untuk kita ingin menyelesaikan masalah langsung. Contohnya itu bikin rencana, mengambil tindakan, atau minta bantuan. Yang kedua itu ada emotion focus coping. Ini lebih ke ngatur perasaan kita. Caranya bisa curhat ke teman terdekat, melatih penerimaan, berdoa, atau refleksi. Keduanya penting ya teman-teman, tergantung situasi. Yang penting kita tahu kapan kita harus pakai yang mana. Jadi menurut Lazarus dan Folkman, coping strategi itu adalah cara kita menghadapi tekanan hidup, bisa dengan menerima, menyesuaikan, atau mencari solusi. Selanjutnya itu ada faktor yang bikin coping kita itu kuat. Supaya coping kita kuat, ada beberapa faktor yang perlu kita perhatikan. Yang pertama itu ada kesehatan fisik, pikiran yang positif, kemampuan menyelesaikan masalah, keterampilan sosial, dukungan dari orang lain, dan tentu saja kesiapan mental dan kondisi sekitar. Kalau ada salah satunya lemah, itu bisa sangat berpengaruh ke stres kita ya teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling bisa langsung dipraktikkan. Yang pertama itu ada tips coping sehari-hari. Jadi kita bisa kenali emosi yang kamu rasakan, jangan tolak stres, tapi terima dan pelajari, cari tahu sumber stresnya, jaga keseimbangan antara aktivitas dan istirahat, bangun support system, dan fokus pada hal yang bisa dikendalikan. Terus ada teknik coping yang bisa kita coba. Yang pertama itu ada napas selama 4-7-8. Tarik napas selama 4 detik, tahan selama 7 menit, dan buang selama 8 detik. Grounding itu bisa 5, 4, 3, 2, 1. Jurnal stres malam hari, self-talk positif, dan stretching 5 menit setiap hari. Yang terakhir itu ada bisa me time selama 15 menit per hari. Saya sendiri pernah ngerasain di titik terendah, kerjaan gak sesuai harapan, hubungan retak, dan keuangan berantakan. Tapi ternyata dengan mulai latihan teknik coping sederhana seperti pernapasan dan journaling, saya pelan-pelan bisa bangkit. Hasil penelitian dalam jurnal dari Agustus Putra, Kartika Nurdiana 2023 yang berjudul Strategi Coping dan Upaya Resiliensi Karyawan di Masa Pandemi COVID-19. Jadi dari jurnal ini, meneliti dalam jurnal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan negatif dan signifikan antara stres kerja dan resiliensi karyawan selama COVID-19. Semakin tinggi tingkat resiliensi, maka semakin rendah tingkat stres yang akan dirasakan. Karyawan umumnya menggunakan strategi coping berbasis pemecahan masalah untuk menghadapi tekanan kerja. Selain itu, intervensi eksternal seperti dukungan dari perusahaan melalui konseling, pelatihan, dan penguatan budaya kerja yang aman juga berperan penting dalam membangun resiliensi. Jurnal selanjutnya itu penelitian oleh Wati dan Arviana 2021 menunjukkan bahwa dukungan sosial memiliki hubungan positif yang signifikan dengan strategi coping. Berfokus pada masalah. Artinya, masalah yang mendapat dukungan lebih dari keluarga atau teman cenderung lebih mampu menghadapi masalah secara langsung. Dukungan ini berkontribusi sebesar 61% terhadap kemampuan coping, menjadikannya faktor penting dalam membantu mahasiswa mengatasi tekanan, khususnya saat menyusun skripsi. Sekian video pelatihan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.